Apakah kalian pernah menyaksikan bullying atau perundungan di sekitar kalian? Bagaimana perasaanmu melihat hal tersebut? Mungkin kamu merasa sedih, takut membela, bahkan khawatir jika hal tersebut terjadi pada kamu. Menurut kamu, bagaimana perasaan pelaku bullying? Apakah mereka tidak merasa khawatir? Sebetulnya, mereka juga ada rasa khawatir jika ada pembalasan. Nah, dari sini kita melihat bahwa pelaku atau korban bullying atau yang menyaksikan itu ada perasaan cemas dan khawatir. Karena itu, bullying atau perundungan harus dicegah supaya tidak terjadi. Apa sih bullying atau perundungan itu? Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengancam, mengolok, memaksa, atau melukai yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang biasanya merasa memiliki posisi lebih. Misalnya, memiliki badan yang lebih besar, punya kuasa, merasa lebih kaya, atau lebih kuat. Dan tindakan ini biasanya dilakukan berulang, sehingga menjadi kebiasaan. Lalu kenapa bisa ada perundungan? Biasanya pelaku bullying merasa benci atau dendam, kemudian dilampiaskan kepada korbannya. Perundungan bisa terjadi di mana saja. Dalam berbagai aktivitas di sekolah, setiap warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun siswa, selalu terlibat untuk ikut serta di dalamnya. Meski bertujuan mendidik, tidak jarang aktivitas-aktivitas ini memicu munculnya konflik yang berujung pada suatu bentuk tindakan bullying. Untuk diketahui bersama, ada beberapa jenis bullying yang mungkin dapat terjadi di lingkungan sekolah. Yang pertama, bullying verbal. Bullying jenis ini biasanya terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan. Dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Berbicara mengenai fisik, hal ini terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan, atau meludahi seseorang. Yang ketiga, bullying relasional. Di sekolah, bullying relasional terjadi karena muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seorang siswa yang dianggap berbeda dengan kebanyakan siswa di sekolah akan diabaikan, dicibir dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dari kelompoknya. Lalu bagaimana jika bullying ini terjadi pada kalian? Nah, jika kalian dibully, tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Jika kalian memiliki bukti saat dibully, simpan semua bukti bullying yang bisa kalian laporkan pada orang dewasa yang dekat dan kalian percaya, seperti guru. Jika guru yang melakukannya, laporkanlah segera ke orang tua kalian. Jika perlu, laporkan juga ke aparat penegak hukum. Jangan pernah takut untuk berbicara atau melaporkan, meskipun kalian diancam oleh pelaku, karena mengancam juga merupakan tindakan kriminal. Lalu berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Tetap berpikir positif, tidak ada yang salah dengan diri kalian selama kalian tidak merugikan orang lain. Tetaplah jadi diri kalian sendiri dan lawan rasa takut kalian dengan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya adalah, jika kalian melihat bully, pertama, jangan diam. Lalu, berusahalah damaikan. Setelah mendamaikan, dukunglah korban bully agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tetap bertindak positif. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku bully agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Juga jangan lupa untuk melaporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadinya bully.
seperti kepala sekolah dan guru. Jika guru atau kepala sekolah yang menjadi pelaku, langsung laporkan kepada tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum. Ada sedikit saran nih untuk kalian menghindari dari bully dan membuli. Jika kalian ingin mencari teman yang bisa membuat pertemanan kalian nyaman, jadilah teman yang dapat menghadirkan pertemanan kalian itu bebas dari konflik atau potensi terjadinya bully. Seperti apa sih kriteria teman yang dapat membawa pertemanan kalian terbebas dari bully? Nah, yang pertama itu adalah saling memberi dan saling menerima masukan. Teman yang baik itu cenderung saling memberi masukan positif, terutama nasihat kepada kalian. Ketika kalian memiliki masalah, teman yang baik akan membantu memberikan masukan yang baik pula. Namun, ketika kamu memiliki teman yang menyarankan kalian untuk berbuat yang negatif, kalian harus berani mengatakan tidak dan sebaiknya menjaga jarak dengannya. Yang kedua adalah dapat bekerja sama dengan baik. Memiliki teman yang dapat diajak kerjasama merupakan keuntungan tersendiri bagi kalian. Kalian dapat saling melengkapi dan berkolaborasi. Mau dan mampu menerima satu sama lain merupakan satu upaya untuk memperkecil potensi terjadinya kasus bully. Yang ketiga adalah menerima apa adanya. Seorang teman yang baik mau menerima apa adanya, bukan ada apanya. Karakter seperti itu jarang sekali dimiliki oleh sembarang orang. Jadi, jika kalian memiliki teman yang seperti itu, kalian harus bersyukur. Yang keempat adalah tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Cara bertutur yang baik merupakan salah satu ciri dari seseorang yang memiliki karakter yang baik pula. Orang yang mudah mengeluarkan kata-kata kasar, yang seperti berisi cacian, makian, celaan, ataupun umpatan, memiliki karakter yang sama seperti apa yang ia lakukan. Dan kata-kata tersebut dapat menjadi konflik. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah selalu menjaga kejujuran. Kejujuran adalah suatu kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pertemanan. Kejujuran seseorang tidak dapat dinilai dengan apapun. Oleh karena itu, tidak hanya bagi diri kalian pribadi, seorang teman juga wajib memegang prinsip kejujuran yang baik. Kebohongan itu seringkali memicu konflik yang bisa menjadi titik awal terjadinya bully.